Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Pencurian di sebuah klinik kecantikan yang video rekamannya beredar di media sosial ternyata hanya rekayasa. Sempat terseret arus sungai, mahasiswa asal Jakarta ditemukan selamat. Jalan berlubang, ancam keselamatan pengendara lalu lintas. Dalam sebuah cuplikan video yang beredar luas di media sosial beberapa waktu lalu, terlihat aksi seorang pencuri yang mengambil sesuatu di laci meja sebuah klinik. Dengan cepat, video itu menyebar luas di media sosial. Sehari kemudian, sang pemilik klinik membagikan video pencurian itu sambil menjelaskan jika pelaku berhasil meraup uang tunai yang disimpan dalam tas, serta beberapa dokumen penting. Aku nggak jadi masalah uangnya. Uang yang kamu ambil itu paling cuma kalau ditransaksiin paling cuma 3 juta sampai 5 juta rupiah. Tapi dokumen di dalamnya itu adalah dokumen yang amat sangat penting untuk perizinan Athena Padang. Maka itu aku minta untuk kamu untuk segera kembalikan dokumen tersebut. Kalau kamu kembalikan dokumen tersebut, aku nggak akan proses hukum apapun. Pemilik klinik juga menjanjikan uang tunai 10 juta rupiah bagi siapapun yang mengetahui pelaku pencurian itu. Bagi aku, dan aku kasih kalian 10 juta bagi yang tahu siapa ini orang. Satreskrim Polresta Padang pun kebakaran jenggot karena upaya mereka siang malam menjaga keamanan di Kota Padang seperti sia-sia. Apalagi peristiwa pencurian itu terjadi di siang hari dan lokasinya di pusat Kota Padang, serta jaraknya hanya 400 meter dari Mapolresta Padang. Tim Klewang Satreskrim Polresta Padang yang menyelidiki kasus itu akhirnya berhasil menangkap pelaku yang bernama Candy. Kepada polisi, pelaku mengaku disuruh pemilik klinik untuk mencuri. Masuk, ambil tas, satu, keluar. Terus? Satu, nanti ditelepon lagi. Masuk, Pak. Atas tuh bagian lihat. Bagian melihat tujuan dokter aja. Kontennya. Di konten. Iya. Tapi orang ibu idenya di konten itu. Itu agak kan dokter. Dok, Eko ini ada kodok kan? Soalnya untuk mencemarkan nama baik. Iya. Terduga pelaku yang terekam dalam CCTV tersebut. Kemudian kita bawa, kita interogasi di Polres, dan hasil dari pendalaman kepada si saudara Candy, namanya Candy, yang bersangkutan kemudian menyampaikan bahwa kejadian yang diduga perampokan tersebut tidaklah benar, bahwa itu adalah settingan. Itu hasil pemeriksaan dari saudara Candy sendiri. Polresta Padang mengimbau jika ada masyarakat ataupun pihak yang merasa dirugikan atas viralnya kasus rekayasa pencurian itu, agar melaporkannya kepada Polresta Padang ataupun Polda Sumbar, supaya polisi bisa memproses hukum pemilik klinik yang merekayasa pencurian di kliniknya itu. Alfi melaporkan dari Padang. Sempat dilaporkan hilang terseret arus sungai Batang Air Dingin di daerah Lubuk Minturun, pinggiran Kota Padang. Seorang mahasiswa di Jakarta ditemukan tim SAR dalam kondisi selamat. Peristiwa itu berawal saat korban dan teman-temannya bermain air dan berenang di sungai. Tiba-tiba, korban hilang dan terseret arus sungai. Sebagian rekan korban yang melihat peristiwa itu melakukan pencarian. Sedangkan teman lainnya melaporkan peristiwa itu ke warga sekitar. Usai dicari hingga maghrib, korban tak juga ditemukan. Peristiwa itu dilaporkan ke polsek terdekat. Tak lama kemudian, tim SAR gabungan mencari mahasiswa yang dilaporkan terseret arus itu. Setelah melakukan pencarian dan penyisiran di kawasan sungai, korban akhirnya ditemukan tim SAR dalam kondisi selamat pada malam harinya. Selanjutnya, korban dievakuasi
dan dibawa petugas gabungan ke Puskesmas Air Dingin untuk mendapatkan pengobatan medis karena korban mengalami cedera ringan di bagian kepalanya. Alhamdulillah pada hari ini tanggal 1 Mei pukul 20.30 tadi korban yang dinyatakan hilang kita temukan selamat dan sekarang kita evakuasi ke Puskesmas Air Dingin dalam kondisi cedera ringan di kepala ada luka. Upaya pencarian cukup menyulitkan petugas karena lokasinya cukup jauh dan medannya juga sulit untuk ditempuh. Petugas harus berjalan kaki menuju lokasi korban dinyatakan hilang. Kesulitan itu bertambah karena tidak ada lampu penerangan jalan, sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi anggota tim SAR gabungan. Alfi melaporkan dari Padang. Salah satu titik di ruas jalan bypass, tepatnya di kilometer 3 daerah Ampalu, Kelurahan Pampangan Nan 20, berlubang. Kondisi ini sangat membahayakan bagi pengendara. Kondisi tutup gorong-gorong yang telah retak dan berlubang sangat membahayakan pengguna jalan. Agar tidak membahayakan pengendara yang melintas, warga pun menutup lubang itu dengan triplek bekas dan diberi tanda agar pengendara berhati-hati saat melintas di kawasan itu. Menurut warga setempat, penutup gorong-gorong dari baja pernah hilang dicuri orang. Namun pihak terkait telah menutup lubang itu dengan cara dicor dengan semen. Tetapi kurang kuat sehingga tidak bertahan lama dan rusak lagi akibat dari banyaknya kendaraan berat yang melintas. Masih menurut warga, dalam beberapa hari belakangan ini telah beberapa pengendara sepeda motor yang mengalami kecelakaan akibat lubang itu, terutama pada malam hari atau saat hari hujan. Karena terjadi kerusakan kembali lagi. Karena betonisasi yang dulunya kayak besi gitu ya Pak, sekarang dibeton dan tidak kuat untuk tahan dari getaran atau mobil yang ada di bypass. Ada sekitar 3 kali atau 4 kali lah kecelakaan ada di sini. Roda 2 pada umumnya. Warga berharap pihak terkait kembali memperbaiki lubang itu secara serius dan tidak serampangan, agar warga yang melintas merasa nyaman. Robiham melaporkan dari Padang. Selama 2 hari terakhir, harga cabai di Padang kembali pedas. Saat ini, cabai merah dijual Rp75.000 per kilogram, naik 50% dari harga sebelumnya yang dijual Rp45.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Selain cabai merah, cabai hijau juga mengalami kenaikan dari Rp40.000 per kilogram menjadi Rp60.000 per kilogram. Oyon, salah seorang pedagang cabai di Pasar Simpang Tabing, Koto Tangah Padang, pada Kamis siang mengatakan kenaikan harga cabai terjadi sejak 2 hari lalu. Selain cabai, bawang merah juga mengalami kenaikan yang fantastis, lebih dari 200%. Saat ini dijual Rp60.000 per kilogram. Sebelumnya, bawang merah hanya dijual Rp20.000 per kilogram. Saat sekarang harga agak melambung daripada biasanya kan. Udah 2 hari ini harga cabai melambung dari 50 ke 70. Itu udah 2 hari ya Pak ya? Udah 2 hari 70. Omset terimbas. Orang pada kaget kan. Daripada istilahnya biasa beli 1/4, kalau dia butuh biasa on. Mengurangi harga beli. Jumlah harga beli itu dikurangi dia. Dampak kenaikan harga itu, ibu-ibu rumah tangga mengurangi jatah pembeliannya. Jika biasanya membeli 1/4 kilogram, saat ini mereka hanya membeli 1 on saja. Salah seorang konsumen yang juga mahasiswi mengatakan, sejak usai lebaran, ia bersama teman kosnya patungan untuk membeli peralatan bumbu dapur, seperti cabai dan bawang. Hal itu bertujuan untuk menghemat pengeluarannya. Merasa terbebanin gitu Pak. Biasanya kan
Kalau kami biasanya mahasiswa karena sering ada kegiatan kampus, seringnya beli nasi di luar, itu naiknya harganya tuh lebih naik, tinggi naiknya. Biasanya 10.000 jadinya 13, 14 gitu. Iya, jadi lebih mending masak juga karena ada waktu luang juga. Masyarakat dan pedagang berharap agar pemerintah melakukan operasi pasar untuk menekan harga cabai dan bawang agar turun kembali seperti sebelumnya. Robiham melaporkan dari Padang.